kepada jamaah sekalian. Kita akan sama-sama membaca umur kitab bersama-sama. Silakan diaktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Silakan ayah bunda, abang kakak. Iya, masya Allah, tabarakallah. Ini wajah-wajah Allah para penghuni surga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Cerah, cerah semua. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembacaan umul kitab ini dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum. Selamat nunggu. Telah bersama-sama kita bacakan umul kitab. Semoga dengan fadilah umul kitab memberikan keberkahan, memberikan kelancaran pada malam hari ini untuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin bagi tahu ke jamaah sekalian, kira-kira apa tema kajian kita pada malam hari ini? Ada yang mau sharing nggak nih sebelum kita mulai? Masya Allah. Sukses bersama Al-Quran. Iya, itu dengan Bunda siapa? Mohon izin. Assalamualaikum. Apa kajian kita, tema kajian kita pada malam hari ini? Sukses bersama Al-Quran. Sukses bersama dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Adik Terima Ara. kasih. Halo. Halo Adik Ara. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Asadullah bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Untuk itu sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan mungkin bagi yang belum kenal terlebih dahulu kepada pemateri utama kita, pemateri pertama kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Asadullah. Nah, ayah bunda sekalian, Ustadz Muhammad Asadullah ini merupakan seorang mahasiswa yang hari ini sedang menempuh perkuliahan di universitas yang berada di Turki. Beliau ini adalah seorang hafiz Quran dan juga seorang dai yang memang memfokuskan dakwahnya di dalam bidang Al-Quran. Beliau juga mempunyai pondok pesantren Al-Quran online atau kelas tahfidz online yang bernama Khodimul Quran. Izin ayah bunda sekalian, saya share nih supaya ayah bunda sekalian bisa lebih mengenal Ustadz Asadullah. Jali-jali nggak ada. Nah, ini jali-jali. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda sekalian, bagi yang mempunyai sosial media, khususnya Instagram, silahkan diklik di komentar yang sudah saya share. Nah, di situ merupakan adalah profil daripada Ustadz Asadullah. Silahkan bagi ayah bunda sekalian yang mungkin mempunyai media sosial Instagram, bagi yang belum mengenal siapa sih Ustadz Muhammad Asadullah ini, beliau merupakan seorang mahasiswa yang hari ini sedang kuliah di Turki dan juga seorang dai hafiz Quran yang memang memfokuskan dakwahnya dalam bidang Quran. Hari ini beliau juga mempunyai pondok pesantren tahfiz online yang bernama Khodimul Quran. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini sedikit pengenalan ya bagi ayah bunda sekalian yang mungkin bertanya-tanya, siapa sih Ustadz Muhammad Asadullah ini? Atau siapa sih Ustadz Ihsan Septiadi ini? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama.
Nah, izin bagi ayah bunda sekalian yang mungkin juga belum mengenal nih, siapa Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Ustadz Ihsan Septiadi merupakan pengasuh dari Masjid Al-A'raf Mulia yang hari ini juga mempunyai program kelas tahfiz online yang bernama JHQ atau jadihafizquran.com. Izinnya, saya akan share sedikit profil mengenai Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, jadi ayah bunda abang kakak sekalian, pemateri kita pada malam hari ini adalah dai yang memang memfokuskan keilmuannya, memfokuskan medan dakwahnya di dalam bidang Al-Quran atau kajian Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dua-duanya merupakan seorang hafiz Quran yang sudah menyelesaikan hafalannya. Kita doakan semoga Ustadz Ihsan Septiadi dan Ustadz Muhammad Abdullah istiqomahkan di dalam dakwah Al-Qur'annya dan semoga kelak kita selaku murid-muridnya dapat mengikuti jejak mereka untuk menjadi hafiz serta hafizul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Nah, sudah saya share ayah bunda sekalian profil dari Ustadz Ihsan Septiadi yang bisa bunda ayah cek di media sosial Instagram. Silahkan dicek di kolom komentar ya, mohon izin. Nah, begitu profil singkat dari pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Muhammad Asadullah dan juga Ustadz Ihsan Septiadi. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu ya, kemungkinan apakah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Asadullah dan juga Ustadz Ihsan Septiadi. Izin ya ayah bunda, Assalamualaikum Ustadz Asadullah. Iya, sambil kita menunggu ya kedatangan dari Ustadz Asadullah, ayah bunda sekalian, mohon izin. Nah, Masya Allah, tabarakallah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Ihsan Septiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ayah bunda sekalian, sedikit info. Alhamdulillah atas izin Allah, Ustadz Ihsan Septiadi sedang melaksanakan safar untuk melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi beliau hari ini diamanahkan untuk menjadi tour leader dari jamaah umroh yang hari ini beliau bersamai. Benar ya Ustadz ya? Siap. Ini lagi Masya umroh Allah, yang tabarakallah. ketiga. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita menunggu ya kedatangan Ustadz Muhammad Asadullah, mungkin ada yang mau sapa atau ada yang mau eh, menyampaikan yang baru pertama kali ikut kajian. Mungkin ada yang boleh komen di kolom komentar yang pertama kali ikut kajian atau on cam yang mau memberikan testimoninya pada kajian kita pada malam hari ini. Itu ada yang nanya katanya, kalau remaja Ya, gimana? Masya Allah. Iya, ini Mbak Andin ada pertanyaan. Ini khusus untuk ayah bunda ya. Kalau remaja gimana Ustadz? Mangga. Ini untuk kajian segala macam umur, Mbak Andin. Akan tetapi kebanyakan dari jamaah kita merupakan ayah ataupun bunda. Bagi remaja yang ikut pada kajian pada malam hari ini, juga boleh menimba ilmu dan juga boleh mendengarkan kajian pada malam hari ini. Karena kebanyakan kita adalah ayah dan bunda di sini, Mbak Andin, seperti itu. Jadi ini bukan kajian khusus ayah bunda ya, ini kajian khusus orang-orang yang mau belajar seperti itu. Iya. Apakah Ustadz Asadullah sudah ada di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Ustadz. Tadi kayaknya izin sholat asar dulu tuh. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustadz, apakah mau dilanjutkan dengan antum terlebih dahulu? Mohon izin. Sambilan aja ya. Karena beliau lagi sholat asar. Baik. Nanti kalau ketika Apakah beliau kalian... masuk, nanti beliau yang ngisi. Ini sambil aja, sambil nunggu beliau. Oh iya, baik Ustadz. Nah, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang mau berbagi informasinya, kira-kira merupakan jamaah dari kelas online jadi Hafiz Quran atau Khodimul Quran. Ada yang mau sapa-sapa jamaah kita pada malam hari ini, silahkan untuk kita perkenalan. Boleh? Iya, sambil kita menunggu kedatangan dari Ustadz Asadullah
yang qadarullah hari ini sedang melaksanakan sholat asar. Tadi beliau izin sebentar. Bagi yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz Asadullah sholat asar? Nah, karena hari ini Ustadz Ihsan dan juga Ustadz Asadullah sedang tidak berada di Indonesia, Ayah Bunda. Hari ini sesuai dengan tema kajian kita, live dari 3 negara. Ada dari Indonesia, ada dari Turki, dan juga ada dari Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Jangankan Ayah Bunda ya, kita aja mungkin belum kesampaian tuh untuk sampai ke Turki maupun Arab Saudi. Akan tetapi dalam kajian pada malam hari ini live kita hadirkan langsung dari 3 negara, Arab Saudi, Turki, dan juga Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Izin ya, saya membaca kolom komentar. Ada yang mau nitip doa nggak? Wah, saya dari Iya, Antartil betul. Sukabumi. Ini muridnya apa? Ustadz Asadullah itu dari Antartil Sukabumi. Nah, di Sukabumi Oh juga iya. itu ada apa? Masjid yang terkenal ya, Masjid Sejuta Pemuda. Nah, itu bagian dari punya teman kita, sahabat kita, Ustadz Anggi, ya, Anggi Sulaiman. Ini 133 jamaah yang hari ini hadir di kajian dari mana aja. Ada yang mau nitip doa, insya Allah kita akan laksanakan umroh juga. Di depan kita udah nampak, kami baru ambil mikot tadi. Dan besok udah pulang ke Indonesia, mohon doanya. Mau nitip doa Ustadz, doa apa? Semoga keluarga Anda dibebaskan dari hutang piutang, dimudahkan rezekinya, sehat walafiat, Masya Allah. Amin. Ya, dan hutang itu jangan, kalau bisa tuh ada kata guru saya begini, jangan berhutang dan jangan menghutangi gitu ya. Doa sukses di akhirat, amin. Doa mau umroh, wah itu doanya tadi dah kita bahas ya, Allah marzuqna ziarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsani rahmatika ya arhamar rahimin. Dari Pekanbaru, amin. Wah, kalau udah banyak ini, kenapa nggak dikirim aja langsung ke grup ya? Siapa di sini yang punya link grup titipan doa? Kayaknya bisa deh simpan di sana doa-doanya ya. Nanti kita bacakan mumpung ini sebelum kita pulang ke Indonesia ya. Nah, jadi saya sambil nunggu Ustadz Asadullah kalau udah ada nanti say hi ya, say hello atau assalamualaikum gitu ya, Asadullah. Masya Allah. Titip doa bisa umroh. Taib, kita doakan dari tanah suci perjalanan ini. Kami sebentar lagi sampai. Nih, tunggu, bentar. Nah, dah nampak itu Makkah. Nah, itu Ka'bah dah nampak ya. Nah, dah dekat lagi. Jadi, sebentar kita sampai, kita doakan semoga semuanya yang hadir di sini, yang punya hajat untuk umroh, Allah izinkan bisa umroh sekeluarga, ya. Bisa umroh bulan Ramadan, bisa dapatkan malam Lailatul Qadar di sini. Kemudian yang punya hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya, ya. Kemudian yang punya kesulitan, Allah lapangkan, Allah berikan kelapangan dalam hidupnya, Allah berikan kemudahan. Dan yang belum hafal Quran, semoga jadi penghafal Quran. Karena kajian kita malam hari ini membahas tentang sukses bersama Al-Quran. Nanti Ustadz Asadullah yang saya lihat sudah hadir di sini akan cerita bagaimana beliau dari Sukabumi melanglang buana ke Turki. Kemarin bulan lalu di Agustus ya, ketemu sama kami di Al-Baik di Mekah ya, ketemu di Mekah sama Ustaz Sadullah gitu, dan banyak cerita-cerita bagaimana beliau sukses dengan Al-Quran. Dan sebenarnya apa yang antum lihat pada diri kami yang hari ini diizinkan menjadi salah satu tour leader dan Allah izinkan umroh setiap bulan begitu ya, itu juga bagian dari karomah ya. Kalau bukan karomah ya mungkin karena bagian dari Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kami nggak akan mungkin sampai di sini kalau bukan karena Al-Quran. Maka buat teman-teman, saya izin sebelum nanti Ustadz Asadullah akan hadir membawakan materi beliau yang sangat luar biasa. Saya minta satu. Pertama, kalau bisa
on cam, silakan on cam. Itu bagian dari adab. Karena yang namanya adab itu di atas ilmu. Tapi kalau antum memang punya uzur syar'i untuk off cam, ahlan wa sahlan, tidak apa-apa. Tapi selama antum masih bisa untuk on cam, antum on cam. Yang kedua, aneh minta tolong untuk antum boleh mencatat ya, karena hafalan kita tidak sekuat Imam Syafi'i ya, untuk mencatat apa yang nanti Ustaz Abdullah akan sampaikan, karena materi beliau sangat luar biasa dan ini mungkin jadi wasilah agar kita mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat kita bil Qur'anil Karim. Ustaz Abdullah sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Ferdi di highlight Ustadz Asadullahnya, dan yang sedang berdoa tadi yang doa ahlan wa sahlan, Bang Ferdi coba carikan grup WhatsApp-nya, saya pikir itu ada doanya, atau coba yang teman-teman ada di grup WhatsApp tulis saja doanya di sana, itu saya pikir akan lebih mudah untuk saya membacanya. Ustadz Asadullah, ahlan wa sahlan, silakan, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi, dan teman-teman catat ya. Bismillah. Tafadhal Ustadz Asadullah. Syukran Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semua ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan pada kajian kita malam ini ya. Insya Allah ya, dengan adanya kajian malam ini bisa meningkatkan semangat kita untuk terus istiqomah bersama Quran. Itu tujuan utama kita. Ya. Jadi dengan adanya materi kita malam ini, ya adanya kajian malam ini, insya Allah bisa memperkuat hati kita untuk terus dekat dengan Al-Quran, dan insya Allah kita pun bisa sukses bersama Al-Quran. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, ini buatkan PowerPoint khusus buat antum ya. Jadi ini materi ya, materi yang nggak pernah Anda sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini adalah salah satu materi yang Anda siapkan jauh-jauh hari ya, Masya Allah. Insya Allah setiap materi yang ada akan bermanfaat buat antum semua. Ya, kurang lebih ya 30 menit ke depan Anda akan menemani antum ya untuk sedikit menambah ilmu ya buat kita semua Insya Allah. Oke, teman-teman semua, tema kita hari ini adalah sukses bersama Al-Quran. Ya. Lalu ada pertanyaan, ya, apa sih definisi sukses itu? Ya, apa definisi sukses dalam Islam? Ya, kan kita Islam ya, berarti kita harus mengetahui bahwa sukses yang kita cari itu sukses dalam Islam. Ya, bukan mengikuti budaya Barat. Ya, misalnya sukses karena harta, sukses karena jabatan, sukses karena tahta dan sebagainya. Ya, jadi ingat ya bahwa sukses itu bukan ketika kita memiliki harta yang banyak, bukan ketika karir kita bisa apa namanya bisa tinggi, bukan jabatan kita ketika kita sudah tinggi, bukan. Ya, tapi ada definisi yang nanti insya Allah akan saya bahas. Ya. Jadi jelas ya bahwa sukses itu yang kita bahas ya dalam Islam bukan ketika kita punya harta yang banyak, bukan ketika kita punya karir yang hebat, bukan ketika kita punya jabatan yang tinggi, bukan. Ya, karena kalau kita lihat sukses seseorang karena harta aja, karena karir aja, karena jabatan aja, coba kita ambil satu contoh aja. Ya, ada artis satu luar negeri ya, artis namanya Robin Williams. Ya, Robin Williams ini banyak sekali film yang lihat nih. Ini hanya beberapa film yang pernah dia mainkan. Ya, dia sukses karirnya. Ya, dia uangnya banyak, hartanya banyak. Ya, bahkan ini mungkin di beberapa film ini yang teman-teman lihat, mungkin ada teman-teman yang tahu. Ya, kalau Anda sendiri karena Anda nggak suka nonton film ya, ada satu film dong yang Anda tahu. Apa itu? Ada Jumanji di bagian bawah. Ya, itu mungkin teman-teman tahu ya. Nah, beliau itu pemeran film yang mungkin sangat terkenal. Tapi apa di akhir hidupnya? Ya, apa di akhir hayatnya? Beliau meninggal dan keadaan apa? Bunuh diri. Kenapa? Hatinya nggak tenang,
ya. Karena tujuan hidupnya salah dan sebagainya. Maka ingat ya teman-teman semua bahwa sukses itu bukan ketika kita punya harta yang banyak, ya. Kalau sukses itu karena harta yang banyak ya berarti si Robin Williams ini sukses orangnya. Tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ya, suul khotimah ya. Maka yang kita harus punya mindset ya bahwa sukses dalam Islam itu bukan ketika kita punya harta, bukan ketika kita punya jabatan, bukan ketika kita punya karir yang bagus, bukan. Tapi ada 3 poin yang kami jelaskan. Yang pertama, ketika kita memiliki tujuan utama adalah akhirat. Ya, jadi tujuan utama kita mengejar akhirat, ya, kita memperbanyak ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin awalnya kita ini suksesnya mikir, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, kita ubah. Kita suksesnya bisa apa? Kita bisa bolak-balik umroh kayak Ihsan misalnya gitu kan. Jadi kita bawa mindsetnya bahwa tujuan kita ini bukan mengejar dunia, bukan kita jalan-jalan di Eropa misalnya, enggak. Tapi tujuan kita diubah. Tujuan kita bisa bolak-balik ke Mekah, Madinah seperti Ihsan, masya Allah. Ya, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika hati kita bahagia dan juga tentram. Dan yang terakhir adalah ketika rezeki kita dimudahkan. Dan rezeki ini bukan berarti hanya uang aja, tapi semuanya. Dari kesehatan, ya, punya anak yang banyak misalnya. Terus misalnya dari dimudahkannya segala urusan dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi sukses dalam Islam yang aneh bahas di hari ini, ya pada malam ini adalah 3. Ketika tujuan kita akhirat. Yang kedua, karena hati kita bahagia dan juga tentram, dan juga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanamkan pada hati kita bahwa kita ini mengejar sukses itu apa? Kita mengejar ya akhirat. Ya, kita menjadikan akhirat menjadikan tujuan utama. Yang kedua, hati kita bisa menjadi bahagia ya dan juga tentram. Dan terakhir, rezeki kita atau urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan teman-teman semua harus tahu bahwa kunci sukses dalam Islam adalah apa? Kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus memiliki mindset bahwa kita sukses karena kita dekat dengan Quran. Ya. Jadi Allah menurunkan kepada kita Al-Quran untuk apa? Kita baca, untuk kita hafalkan. Karena Masya Allah ya, kalau kita benar-benar dekat dengan Quran, ya insya Allah sesuai dengan janji Allah, kita akan diberikan kesuksesan yang hakiki. Ya, rezeki kita akan dilimpahkan, hati kita pun akan menjadi tenang, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ingat ya, teman-teman selalu paham bahwa kunci sukses dalam Islam ya yang harus kita pegang teguh adalah ketika kita mampu dekat dengan Quran. Kita senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa dekat dengan Quran. Ya, kita mengamalkannya, kita mentadabburinya. Bahwa ini adalah kunci sukses sesungguhnya. Ya, maka ada 3 bukti bahwa Quran adalah kunci sukses. Ingat ya, dicatat, diperhatikan dengan baik bahwa ada 3 bukti bahwa Quran adalah kunci sukses kita dalam hidup. Ya, jadi bagi ayah ibu sekalian, ya bapak ibu sekalian, bagi teman-teman semua yang pengen ya sukses, bahwa ingat bahwa Quran adalah kunci sukses karena ada 3 bukti ini. Yang pertama, bukti pertama kenapa Quran bisa menjadi kunci sukses adalah karena Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan atau yang berkaitan dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala sesuatu, semuanya yang berhubungan dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Quran diturunkan kepadanya, maka Quran menjadikannya mulia. Contoh lain lagi, Quran diturunkan dengan perantara siapa? Quran diturunkan dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi malaikat yang paling utama, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena malaikat Jibril alaihissalam menjadi perantara diturunkannya Al-Quran. Karena Quranlah yang menjadikannya mulia. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, Quran diturunkan pada suatu bulan. Bulan apa? Bulan suci Ramadan. Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Quran. Karena Quran diturunkan pada bulan itu, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan kalau kita beribadah di bulan itu, kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amalan kita
pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Juga ada satu hari ya yang diturunkan Quran pada malam itu. Hari apa itu? Hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi pemimpinnya para hari ya. Menjadi apa ya? Menjadi hari yang paling mulia. Karena apa? Karena pada hari itu hari diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga Quran diturunkan pada suatu malam. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Maka malam Qadar itu ya, maka pada Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kata Allah apa? Khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Atau yang kita hitung sekitar 80 tahun lebih. Bayangkan, satu malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan atau 83 tahun. Karena apa? Karena pada malam itu malam diturunkan Quran. Jadi semua yang berhubungan, yang berkaitan dengan Quran pasti yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bayangkan, kalau misalnya pikiran kita, hati kita, amalan kita selalu terpaut, selalu terhubung dengan Quran, maka kita pun bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jelas ya bahwa kunci sukses adalah ketika kita apa? Dekat dengan Quran. Karena Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Jadi kalau kita sudah menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita dijamin oleh Allah untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Maka pegang teguh Al-Quran. Kita baca, kita hafalkan, kita amalkan, kita tadabburi. Karena insya Allah dengan kita membacanya, dengan kita senantiasa dekat dengan Quran, kita akan menjadi mulia dan sukses di dunia maupun di akhirat. Ya, bahkan Rasul pun menjanjikan bahwa orang-orang yang dekat dengan Quran itu adalah menjadi apa? Menjadi keluarganya Allah. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah para ahlul Quran. Mereka keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Quran, ya, yang senantiasa membaca, menghafal, mentadaburi, mengajarkan, mereka adalah ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran dan mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dijamin insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan dijamin diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Makanya teman semua ya, maka bukti pertama bahwa Quran itu kunci sukses adalah karena sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hati akan menjadi tenang dan juga bahagia. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sukses itu bukan ketika kita punya harta yang banyak, bukan ketika kita punya jabatan yang besar, yang tinggi, bukan. Tapi ketika kita memiliki apapun itu, tapi kita bahagia, kita tenang, kita nggak sedih, kita nggak galau, ya. Karena banyak orang-orang yang punya harta yang banyak, ya, punya anak yang banyak, ya, punya mungkin perusahaan yang banyak, tapi apa? Hatinya nggak tenang, hatinya gundah, ya. Tapi kita Islam, ya, kita Muslim yang punya Al-Quran, ya, kita punya Quran, ya. Quran adalah sumber ketenangan, Quran pun sumber kebahagiaan. Ingat ya, dicatat ya. Quran adalah sumber kebahagiaan. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira, kabar bahagia kepada orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Jadi Allah menurunkan Quran untuk apa? Untuk kita jadikan hidayah, kita jadikan petunjuk, ya. Dan insya Allah akan menjadi kabar bahagia, menjadi kabar gembira atau menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Jadi bagi teman-teman semua, bagi ayah ibu sekalian, ya teman-teman semua yang pengen hatinya bahagia, hatinya tenang, maka pastikan kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya, karena Quran pun adalah sumber ketenangan. Allah menyampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram
menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir, hati akan selalu tentram atau tenang. Ya. Jadi kata Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, ya. Dan sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, maka insya Allah semakin banyak pula tenangan atau kebahagiaan yang kita dapatkan. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin hatinya sering galau, sering sedih, sering apa namanya, galau dan sebagainya ya, maka pastikan hati kita harus terpaut dengan Quran. Ya, maka ini adalah benar-benar hakikat kesuksesan. Ketika hati hati kita kena tenang, ya, hati kita bahagia. Mungkin kita secara harta kita dikit, ya, jabatan kita nggak tinggi, mungkin anak kita nggak banyak dan sebagainya. Tapi kita dekat dengan Quran, maka hati kita pun akan menjadi bahagia dan juga tenang, insya Allah. Oke, yang terakhir, bukti ketiga, ya, bukti bahwa Al-Quran itu adalah kunci sukses adalah dengan wasilah Al-Quran, segala urusan kita akan Allah mudahkan. Ingat ya, dengan wasilah Al-Quran, segala urusan kita, semua urusan kita akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi Rasul pernah menyampaikan ya dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi adalah eh, hadis ya yang isinya apa? Yang Allah berfirman ya. Jadi Allah berfirman apa isinya? Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi sini Allah menyampaikan ya dalam hadits qudsi bahwa orang-orang yang disibukkan dengan Quran, ya, dia membaca Quran, dia menghafalnya, dia mentadaburinya, sampai-sampai ia tidak sempat berdoa, sampai-sampai ia tidak sempat berzikir, maka Allah akan berikan keutamaan yang lebih utama daripada orang-orang yang berdoa dan juga berzikir. Bayangkan, berdoa sudah sangat bagus, berzikir sudah sangat bagus, tapi ternyata ada yang lebih bagus, yaitu apa? Disibukkan dengan Quran. Jadi kita senantiasa membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, ya. Kita dekat dengan Quran, ya. Atau kalau misalnya kita sulit menghafal, kita mewakafkan uang kita, ya. Untuk apa? Untuk pondok-pondok tahfidz misalnya, untuk lembaga-lembaga Quran. Kita sisihkan uang kita buat Quran. Maka insya Allah dengan ini pun Allah itu akan memberikan keutamaan yang lebih utama daripada orang-orang yang berdoa. Ya. Jadi inilah adalah tiga alasan atau bukti bahwa Quran adalah kunci kesuksesan. Yang pertama, Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Jelas ya? Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Yang kedua, hati pun akan menjadi tenang dan juga bahagia. Karena Quran adalah sumber kebahagiaan, Quran pun sumber ketenangan. Dan terakhir adalah dengan wasilah Al-Quran, segala urusan kita akan Allah mudahkan. Oke, terakhir ya, yang ini bahas ya tentang tiga kisah sukses karena dekat dengan Quran. Ya, tiga kisah ini ya yang Anda lihat sendiri. Yang insya Allah bisa menjadi pelajaran penting buat teman-teman semua. Ya, jadi kisah ini bisa teman-teman ambil hikmahnya. Ya, yang insya Allah bisa meningkatkan semangat kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Kisah pertama. Kisah pertama adalah kisah dari paman Ana. Ya, beliau adalah Ustadz Nizam Hafizahul Ta'ala. Ya. Beliau ini ya memilih untuk tidak kuliah ya. Dan yang beliau apa? Beliau belajar non formal serta fokus menghafal Quran di Pakistan. Jadi beliau ini ada tawaran kuliah dan sebagainya, tapi beliau tidak mengambil itu ya. Yang beliau pilih apa? Beliau mengambil kesempatan untuk belajar dan juga menghafal Quran di Pakistan. Ya. Kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 tahun beliau selesai di Pakistan menghafal Quran ya. Dan Masya Allah ya. Setelah itu apa? Allah limpahkan rezekinya. Ya. Jadi beliau itu nikah dengan adiknya almarhum Abahana ya. Ketika menikah itu bisa dibilang belum ada uang. Masih sedikit uangnya. Ya. Jadi nikah dengan uang pas-pasan. Tapi ketika menikah ya, tiba-tiba apa? Ya, beliau ada kesempatan belajar dulu ya sebelum itu di Pakistan sekaligus menghafal dan dengan wasilah Quran itu ya Allah limpahkan rezekinya. Beliau menjadi imam dan muadzin di Qatar dengan gaji puluhan juta.
memiliki banyak anak, ya, memiliki travel sendiri, jadi mutawif dan sebagainya, dan masih banyak rezeki yang berlimpah lainnya. Ya, untuk sekarang beliau kembali ke Indonesia untuk apa? Untuk menjadi meneruskan ya lembaga yayasan punya keluarga itu At-Tartil di Sukabumi. Jadi sebuah kisah yang kita ambil ya bahwa orang-orang yang mengutamakan Quran, ya, mengutamakan menghafal, mengutamakan dekat dengan Quran, Allah itu akan berikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak tersangka. Dan benar kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang bertawakal itu akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak tersangka. Dan orang-orang yang menghafal juga tawakal, ya, maka Allah pun akan berikan itu rezeki itu. Itu yang Anda lihat dari seorang paman anak, ya. Seseorang yang bisa Anda bilang contoh besar di hidup anak, ya. Beliau sering membantu anak dan sebagainya, ya. Juga membantu memberikan nasihat dan juga sebagainya. Alhamdulillah, ya. Dengan wasilah beliau banyak nasihat-nasihat yang masuk ke dalam anak, ya. Yang alhamdulillah sampai hari ini sampai detik ini kami masih punya hubungan yang baik, ya. Intinya dengan beliau ya lebih mengutamakan Al-Qur'an, ya. Rezeki beliau dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi imam di Qatar, ya. Terus bisa memiliki travel, ya, banyak usahanya, ya. Untuk sekarang menjadi ketua yayasan ya di lembaga punya keluarga di Sukabumi namanya At-Tartil. Oke, kisah kedua. Ya. Kisah kedua, kisah langsung dari orang tua. Ya. Jadi yang pertama dari almarhum Abahana, ya. Jadi almarhum Abahana adalah Ustadz Irfan rahimahullah, ya. Beliau ini meninggal ketika anak umur 3 tahun, ya, 2004, ya. Beliau itu mendirikan sebuah lembaga, ya, yang bernama At-Tartil. Yang tadi ya, yang sekarang dipegang oleh Paman Ana, ya. At-Tartil ini ya sampai hari ini, sampai detik ini masih terus berkembang, masih terus ya makin besar gitu kan. Dan dihitung sampai hari ini ya, lebih dari 25 tahun sudah berjalan, Masya Allah. Ya, bahkan di dalamnya apa? Ada beberapa lembaga, ada LTQ, ya, lembaga tahfidz dan juga tahsin Quran. Jadi bagi misalnya ada anak-anak ya atau ibu-ibu yang pengen belajar Quran, ya di sini ada di Sukabumi lebih tepatnya ya. Namanya LTQ ya. Jadi tiap misalnya ada kelas pilihan, misalnya Sabtu Ahad ya, misalnya hari-hari lain dan sebagainya. Ada juga ada TAUD ya, ini bukan PAUD ya, tapi TAUD, tahfidz anak usia dini. Jadi di lembaga kami pun ada ya tahfidz anak untuk usia dini. Lalu ada juga TKITku. Ini apa nih? Lupa tulis ya. Ada TKITku. Ya, jadi ada TKIT khusus Quran. Yang dimana target TK ini bisa menghafal juz 30. Insya Allah ya. Selain ada TK, ada juga SDITku. Yaitu SDIT berbasis Al-Quran. Lalu ada juga pondok pesantren namanya Sekolah Penghafal Quran atau SPQ. Yang dimana alhamdulillah hari ini sudah kurang lebih ya, kalau nggak salah udah 4 tahun sampai 5 tahun berjalan. Dan hari ini sudah ada sekitar 300 sampai 400 santri untuk di santri di SPQ ini. Lalu juga ada rumah tahfidz ya. Untuk rumah tahfidz ini khusus ahwat namanya Khadijah Center. Dan juga ada namanya Akademi Guru Quran ya. Ini buat calon-calon guru ya, kami tempa ya di apa namanya diasah untuk menjadi pengajar di Tartil, ya. Dan juga masih banyak lembaga lainnya, ya. Alhamdulillah untuk alumni saja sudah ribuan santri. Untuk santri aktif ya dari semua lembaga sekitar 2000 santri. Jadi dari LTQ, dari TAUD, dari TKITku, dari STITku dan sebagainya, dan semuanya total 2000 lebih santrinya, alhamdulillah. Dan ini kenapa? Karena wasilah niat yang baik yang memfokuskan dirinya untuk dakwah terkhusus Al-Quran. Jadi Abahan itu meninggal 2004 ya, yang dimana pada tahun itu lembaga ini belum terlalu berkembang. Ya, bahkan ketika awal mendirikan ini santrinya itu baru 10 orang. Tapi hari ini detik ini ya, karena niatnya karena Quran, memfokuskan untuk dakwah, memfokuskan dirinya untuk dakwah Al-Quran, Allah mudahkan lembaga itu untuk terus berkembang sampai hari ini, sampai detik ini. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, Abi Sambung Ana, ya, Ustadz Iman, Hafizullah Ala. Beliau, beliau adalah Abi Sambung Ana, tapi Ana anggap sebagai Abi kandung Ana. Karena saking luar biasanya, ya, saking sayang kepada Ana, dan saking hebatnya ketika mencontohkan kepada anak-anaknya. Jadi beliau adalah orang yang soleh, ya, orang yang soleh, rajin tahajud, nggak pernah ketinggalan tahajud, dan selalu membaca Quran. Paling minimal 1 juz per harinya.
Kalau bulan Ramadan beliau membaca satu hari bisa setengah Quran, 15 juz per harinya. Dan Masya Allah, karena wasilah dekat dengan Quran dan memfokuskan dirinya untuk dakwah, beliau pun mendirikan sebuah lembaga namanya Yayasan ya Islam Terpadu ya Islam Center Al-Madani ya. Ada TKIT-nya, ada SDIT-nya, ada SMPIT-nya dan juga ada pondok pesantrennya. Dan terakhir ada Uma Ana, ya Ibu Ana, Sadah Evi Hafizahullah Ta'ala. Ya, beliau pun sama. Beliau pun mendirikan sebuah lembaga Quran bernama Baitul Akhyar yang sangat membantu orang-orang sekitar untuk belajar dan juga menghafal Quran. Jadi ada anak-anak kecil ya, ada ibu-ibu, anak SD, semuanya belajar di situ, belajar Al-Quran. Jadi alhamdulillah dari almarhum Abah Ana, ya, Abi Sambung Ana dan Umah Ana semuanya adalah kepala lembaga yang Masya Allah sampai hari ini, sampai detik ini manfaatnya sangat luas. Ya, jadi salah satu kita menilai ya bahwa kita sukses ya, kita sukses dalam dakwah ya ketika apa? Ketika tujuannya bukan dunia dan juga lembaganya sudah bertahun-tahun dan masih berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah, Anda melihat kehebatan mereka ya. Solehnya Abahana, solehnya Abi Ana, solehanya Umah Ana. Mereka adalah orang yang dekat dengan Quran. Ya bahkan Umah Ana ini hampir setiap hari pasti ada aja jadwal untuk keluar buat mengisi pengajian. Untuk apa? Fokus mengajar Quran. Fokus mengajar tahsin. Bahkan Anda pernah sekali ya ikut bareng dakwah bareng Umhana ya ke salah satu tempat yang pelosok di Bogor. Itu pelosok banget ya. Yang dimana jalannya aja jelek banget ya. Dan itu kurang lebih perjalanan 3 sampai 4 jam. Yang lumayan jauh dari rumah gitu. Tapi Masya Allah dengan semangat dakwahnya. Memfokuskan dirinya untuk dakwah terkhusus dakwah Quran. Ya, Allah mudahkan rezekinya. Ya, Allah tenangkan hatinya. Ya, dan Masya Allah ya, ini adalah sebuah kesuksesan yang Anda lihat dari orang tua Ana. Ya, dari Abah Ana, dari Abi Ana, juga dari Umhana. Alhamdulillah. Bismillah. Itu kisah yang kedua. Lalu kisah yang terakhir, ya, adalah kisah pribadi dari Ana sendiri. Ya, ingat ya, Ana pun belum sukses. Belum sukses. Ana masih jauh dari kata sukses. Ana masih berusaha untuk bisa menjadi orang yang sukses. Ya, Alhamdulillah Allah banyak memberikan kemudahan. Allah banyak memberikan rezeki yang berlimpah kepada Ana. Padahal apa? Padahal Ana ini baru apa? Baru ada sedikit keinginan agar dekat dengan Quran. Bayangkan, Ana ya masih anak kecil lah, ya masih remaja gitu kan, masih pemuda gitu kan, yang masih ada yang baru ada sedikit keinginan buat menghafal, buat dekat dengan Quran. Alhamdulillah, biidznillah Allah berikan banyak kemudahan. Apa aja itu? Oke, ada 6 yang menjelaskan ya. Dari sekian banyak kenikmatan, dari rezeki yang berlimpah, Ana menjelaskan ada 6 aja. Ini karena apa? Karena wasilah Al-Quran. Ya. Yang pertama, dari biaya sekolah. Dari TK sampai kuliah, Allah mudahkan Ana. Allah tidak memberatkan orang tua Ana. Ya, dari TK gratis, SD gratis, SMP gratis, kuliah pun nggak gratis ya, tapi ada yang membayarkan. Ya, maksudnya apa ya? Dari TK, TK ini alhamdulillah gratis karena apa? Ya karena itu TK punya orang tua gitu kan. SD pun gratis karena SD punya orang tua. SMP, anak SMP di SMP-nya temannya orang tua anak. Anak benar-benar dikasih beasiswa full, gratis oleh temannya ibu anak. Lalu ketika SMA, ya, ketika SMA pun Allah mudahkan anak. Walaupun biaya SMA-nya termasuk yang mahal, ya. Jadi anak tuh SMA di Pondok Pesantren Darul Quran Mulia di Bogor, ya, di Bogor. Ini SPP termasuk terbilang mahal bagi anak, ya, bagi keluarga anak. Berapa? 2 jutaan per bulan. Itu termasuk yang lumayan mahal bagi keluarga anak gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, biiznillah dengan izin Allah ada orang baik, ada orang soleh yang membiayai anak selama 3 tahun di sama itu. Ya, selama 3 tahun bayangkan 2 juta per bulan ada yang membayarkan. Ya, sampai hari ini ya, kuliah pun ada dimudahkan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk tidak memberatkan orang tua. Kalau dari kuliah, alhamdulillah, biiznillah, dari habis SMA, ya, Allah mudahkan anak untuk memiliki rezeki sendiri. Ya, jadi, anak punya rezeki dari misalnya dari nulis buku, ya, anak ada 6 buku yang sudah terbit, dari kelas tahfidz yang kami dirikan, ada dari kajian-kajian yang kami jalani, dan masih banyak lagi rezeki lainnya. Jadi, alhamdulillah, biiznillah, dari selepas SMA, anak nggak pernah minta sepeser pun ke orang tua anak. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan. Ya, sekarang posisi anak kuliah di Turki, lebih tepatnya di kota Igdir, 24 jam dari Istanbul. Semua ini karena apa?
karena dimudahkan dengan wasilah Quran. Ya, jadi anak yang kedua bisa kuliah di luar negeri kenapa? Karena wasilah Al-Quran. Karena dulu anak menghafal di pondok, ya, dan pondok anak itu ya mengarahkan anak untuk mengambil kuliah di Turki, ya. Ini termasuk kuliah yang sangat murah, ya. Jadi awal-awal anak kesini itu untuk biaya hidup ya, ya mungkin 1 juta sampai 2 juta itu cukup buat per bulan. Biaya semester cuman 1 juta doang satu semesternya. Bayangkan 1 juta doang satu semester pas tahun itu. Ya. Dan lalu yang ketiga, alhamdulillah, Anda pun dengan izin Allah, ya Allah mudahkan untuk apa? Bisa bolak-balik umroh. Ya. Selama 2 tahun kemarin, alhamdulillah biidznillah, Anda bukan peniria, ya bukan, tapi tahadus bin ni'mah untuk menjelaskan bahwa ini adalah wasilah Al-Quran. Dengan kenikmatan Allah dalam 2 tahun terakhir, ya 2023 2024, alhamdulillah sudah 4 kali bolak-balik umroh. Terakhir, Anda bertemu dengan Ustadz Ihsan. Insya Allah. Ini semua kenapa? Karena wasilah Al-Quran. Ya, yang Anda ini ada keinginan buat menghafal, buat murojaah, untuk mendakwahkan Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah mudahkan rezeki Anda. Bisa umroh, bisa kuliah di luar negeri. Biaya sekolah selalu gratis. Atau dimudahkan rezekinya. Lalu yang keempat, Anda pun bisa mendirikan sebuah lembaga online. Ya, walaupun online, alhamdulillah biidznillah, lembaga ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Jadi nanti Desember, lembaga Anda ini udah tepat 3 tahun. Ya, alhamdulillah biidznillah. Dan udah ada ribuan santri yang pernah belajar. Untuk hari ini aja, per hari ini, ada sekitar 120 santri yang belajar di lembaga kami. Dan ada 20 pengajar yang mengajar di lembaga kami. Jadi alhamdulillah, walaupun online, ya, tapi alhamdulillah bisa bermanfaat buat sekitar. Jadi banyak orang-orang yang awalnya sulit mencari guru, ya, sulit mencari tempat setoran, tapi karena kami mendirikan lembaga online bernama Khadimul Quran, alhamdulillah semuanya dimudahkan. Orang bisa menghafal Quran, orang bisa murojaah, orang bisa belajar tahsin, orang bisa dapat motivasi menghafal dan juga sebagainya. Dan ini semua apa? Karena keberkahan Al-Quran. Lalu yang kelima, Anda pun alhamdulillah bisa menerbitkan beberapa buku, ya. Sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah sudah terbit 6 buku. Ya, alhamdulillah semua itu bisa membantu Anda buat menyebarluaskan dakwah. Ya, selain itu juga mempermudah rezeki Anda dan juga masih banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya. Jadi alhamdulillah ini ada 6 kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Anda. Karena apa? Karena wasilah berusaha dekat dengan Al-Quran. Jadi bagi ayah ibu sekalian, bagi teman-teman semua, ya, yang insya Allah yang teman-teman semua tuh ada niat, ada ikhtiar, ada usaha buat dekat dengan Quran, insya Allah Allah akan mudahkan urusan antum. Ya, Allah akan mudahkan urusan antum. Jadi hadis yang dipegang ini adalah hadis ini, ya. Hadis yang dipegang teguh adalah hadis ini. Barang siapa yang disebutkan dengan Quran daripada berzikir dan juga berdoa, maka apa kata Allah? Aku akan berikan keutamaan yang lebih utama daripada orang yang berdoa. Jadi orang-orang yang disebutkan dengan Quran, yang senantiasa membaca, senantiasa menghafal, senantiasa mentadaburinya, senantiasa dekat dengan Quran, maka ia pasti Allah mudahkan urusannya. Bahkan ada hal yang nggak dia minta, Allah kasih. Bayangkan, dia nggak minta nih, Allah kasih. Kenapa? Karena dia disebutkan dengan Al-Quran. Barakallahu fikum, semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Afwan apabila banyak kekurangan, kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kasir, jazakallah kepada Asadullah. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya nggak pengen putus-putus ya mendengarkan untayan hikmah dari Ustadz Asadullah. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Asadullah dapat menjadi motivasi fit dunia wal akhirah kita ya bunda sekalian, untuk semakin dekat, untuk semakin hafal dan semakin mengamalkan Al-Quran. Terima kasih Ustadz Asad. Izin ya, kami akan lanjut ke pemateri kita selanjutnya. Nah, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan kajian dari Ustadz Asadullah tadi, kita akan beranjak ke pemateri kita selanjutnya yang tadi sudah bergabung di awal ya. Masya Allah tabarakallah, yang ayah bunda sudah menitipkan doa-doa terbaiknya kepada beliau. Masya Allah tabarakallah. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu mungkin. Assalamualaikum Ustaz Ihsan. Mikrofonnya Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ustadz Ihsan dan Jadi Ustadz yang ikut kajian hari ini, antum menemani saya perjalanan menuju Makkah, Ka'bah.
Sekarang kita lagi di hotel, lagi nunggu sebentar. Jamaah-jamaah udah ready. Begitu ready jamaah, kita jalan. Jadi sambil jalan, sambil antum berdoa, sambil dengerin kajian, semoga makbul dan semoga juga nanti kalau antum bertahan sampai akhir, saya akan tawaf, ya kan? Karena langsung tawaf nih masuk masjid dari gate 3, kita akan tawaf dan boleh dong antum langsung melihat Ka'bah lalu berdoa di sana. Mau nggak kira-kira? Kalau Mau. mau, Mau, Pak Ustadz. Mau nanti tuh ada banget. multazam. Di situ tuh ada multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Antum pas di situ aneh kasih tahu, ayah bunda, abang kakak, teman-teman sekalian gitu ya. Doa. Ini multazam. Multazam itu tempat paling makbul ya. Jadi jangan left group, jangan left dulu karena antum akan melihat Ka'bah insya Allah. Pas banget ini umroh kami yang ketiga begitu. Ya, kita mulai. Bang Ferdi udah siap ya? Teman-teman Baik. standby ya. Antum bisa doa bareng di multazam. Ikut sama saya. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya dari Indonesia ke Turki, dari Indonesia ke Makkah, dari Indonesia melihat Ka'bah, gitu ya. Semua ada izin Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang hadir di sini Allah jadikan jamaah umroh berikutnya. Amin ya Allahumma Allah. amin. Umroh Amin. bareng insya Allah ya. Kita bisa umroh bareng, satu tempat bareng insya Allah. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, segala puji, segala sholawat, salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir di hari ini, Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Pada hari itu kita butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Karena pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan. Nah, salah satu naungan kita ternyata di akhir nanti adalah Al-Quran. Tadi saya dengerin Ustadz Asadullah berbicara, Masya Allah materinya. Beliau mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran, wasilah bil Quran. Nah, abang kakak mau nggak nanti kita dapat naungan, dapat pertolongan? Quran akan datang menjadi wasilah, tangan kita nih dipegang menuju surganya Allah. Saya mau buka dengan sebuah kisah. Ya, saya mau buka dengan sebuah kisah. Izinkan saya berkisah. Ini tentang seorang penggali kubur yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu kunyah, itu gelar. Al-Ghaffar artinya adalah sang penggali kubur. Namanya Abdurrahman. Suatu ketika, sang penggali kubur ini didatangi oleh seorang ibu, seorang umi. Umi ini minta tolong, wahai Abdurrahman, tolong galikan kubur. Untuk siapa? Untuk anakku yang meninggal pada hari ini, kata umi itu. Ini kisah nyata, ya. Fahadhil kisah al-kisah al-hakikiyah. Gitu ya. Jadi kisahnya kisah nyata terjadi di Suriah. Kemudian si Abdurrahman Al-Ghaffar ini menggali kubur. Begitu selesai menggali kubur, ibunya datang bawa anak yang sudah meninggal ya, dan laisa ma'ahu katsir minan nas, nggak banyak manusia bersamanya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ini kejadian nyata, antum dengerin. Seorang penghafal Quran meninggal dunia, ibunya datang bawa jenazah dan dia tidak terkenal, begitu maksudnya nggak rame yang membersamainya. Begitu masuk ke liang lahat, kejadian sesuatu yang dahsyat terjadi. Abdurrahman tiba-tiba kasyaf, melihat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh orang lain. Allah perlihatkan, Allah bukakan hijab matanya. Kemudian apa terjadi? Saat anak ini masuk ke liang lahat, jenazah ini masuk ke liang lahat, tiba-tiba saja alam kubur, kuburan yang sempit, yang cuma 1x2, itu Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Tiba-tiba saja kuburan itu menjadi kuburan yang luas, seluas mata memandang. Lalu bukan cuma luas, tapi seindah, dan keindahan itu tak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, dan keindahan itu juga tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbin bashar, keindahan juga tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia, terfikirkan oleh imajinasi manusia. Lalu kemudian Abdurrahman melihat hal itu pingsan, ya, pingsan, karena itu kan sesuatu yang aneh. Dan bahkan Abdurrahman melihat kelak, dia melihat datang 2 orang penunggang kuda, berpakaian indah, rupawan, ganteng, untuk memberi karpet merah kepada sang mayit penghafal Quran yang meninggal dunia. Oke. Kemudian
selang waktu karena dia pingsan, dibangunkan oleh temannya, diangkat dulu, dibangunkan, nanti setelah dibangunkan ditanya, "Ma asabaka ya Abdurrahman, apa yang terjadi? Apa yang menimpa wahai Abdurrahman?" Abdurrahman cerita bla 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 bla, "Inni ra'aitu kaza wa kaza, aku melihat ini, aku melihat ini." Ada yang percaya dengan kisahnya? Tidak ada. Karena orang lain tidak melihat apa yang dia lihat. Dah. Setelah itu abang kakak ibu sekalian, selang berapa bulan kemudian, ibu ini datang kembali. "Wahai Abdurrahman, tolong galikan lagi kubur. Ada yang meninggal pada hari ini." Itu anak dia yang kedua meninggal. Si ibu yang sama, yang berapa bulan lalu. Tapi Abdurrahman dalam sekilas dia lupa, ibu ini siapa gitu. Dia nggak sempat bertanya. Kemudian setelah selesai gali kubur, selesai ready alam barzahnya, akhirnya mayat itu datang, anak yang kedua dari beliau. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Lagi-lagi kejadian itu sama persis. Tiba-tiba saya merinding kalau setiap ngomong ini. Ini kisah yang berkali-kali saya sampaikan. Tapi selalu saja, setiap saya menyampaikan kisah ini, saya selalu merinding gitu. Karena saya nggak tahu apakah saya akan bagian dari mereka yang diselamatkan dengan Al-Quran atau tidak begitu. Tapi kisah ini menjadi pemantik untuk kita menjadi penghafal Quran. Menolong para penghafal Quran. Lihat, abang kakak ibu sekalian. Anak kedua, pas waktu masuk yang lahat, kejadian sama. Tiba-tiba taman-taman surga itu terbuka di alam barzah itu. Kemudian indah mata memandang. Kemudian datang lagi 2 orang penunggang kuda, memberikan karpet merah untuk sang mayit begitu. Nah, setelah itu baru di kedua ini Abdurrahman tidak pingsan. Lalu setelah selesai semuanya, Abdurrahman menghampiri sang Ummi. "Ya Ummi, ini soal. Aku ingin bertanya." Saya izin pakai kacamata karena udah mulai panas. Kita udah mulai jalan dengan para jamaah di sini. "Wahai Ummi, izin aku ingin bertanya." Lalu apa yang mau kamu tanyakan wahai Abdurrahman? Lihat jawabannya. "Siapa 2 anak yang telah dikuburkan?" Aku ingat betul anak yang sebelumnya Umi pernah datang pada bulan apa gitu ya, diceritakannya gitu. "Oh, dua-duanya adalah anakku." Lalu ditanya, "Ada apa wahai Abdurrahman? Kenapa engkau bertanya?" Lihat jawaban Abdurrahman. "Inni ra'aitu kadza wa kadza." Sesungguhnya aku melihat anakmu itu dimuliakan. Apa bentuk kemuliaannya? Dia kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Dua-duanya disambut oleh taman-taman surga. Dua-duanya disambut oleh malaikat yang menunggangi kuda, membawa hamparan karpet merah yang terbaik untuk 2 anakmu. Kemudian abang kakak ibu sekalian ditanya, "Apa amalan kedua anakmu? Apa pekerjaannya mereka?" Yang pertama, anak yang meninggal berapa bulan lalu. Dia adalah seorang hafizul Quran, seorang penghafal Quran, seorang ulama, orang yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ini di sini saja ceritanya, kita akan kelar sudah, maksudnya wah kita nggak punya harapan untuk masuk surga karena yang masuk surga hafiz Quran 30 juz, karena yang masuk surga ulama gitu yang fisabilillah. Lalu kita ini yang belum hafal Quran, kita ini yang mungkin belum bisa bahasa Arab, yang mungkin tidak paham tentang fikih, tidak mengerti, tidak jadi ulama misalnya, gimana cara dapat surganya? Tenang abang kakak, antum selesaikan kisah yang kedua. Yang kedua, langsung Abdurrahman memburu dengan pertanyaan, "Apakah anakmu yang kedua yang meninggal pada hari ini juga adalah seorang ulama, penghafal Quran, fi sabilillah?" Dijawab apa kata uminya? Kalau yang pertama iya, penghafal Quran, ulama iya. Tapi yang kedua, anakku yang kedua, dia bukan ulama. Dia juga tidak hafal Quran. Dia juga bukan yang fi sabilillah 24 jam. Lalu apa pekerjaan anakmu? Kenapa anak ini juga mendapatkan keutamaan yang sama dengan anak yang pertama? Yang kedua, ini yang meninggal hari ini adalah abangnya. Lalu apa pekerjaan abangnya sampai juga Allah muliakan sebagaimana penghafal Quran, sebagaimana ulama? Lihat abang kakak, dengarkan baik-baik. Ini kisah yang akan menjadi penyemangat, pelecut semangat jiwa kita untuk mensupport para penghafal Quran. Dai-dai fisabilillah. Lihat jawabannya. Sesungguhnya abangnya adalah hanya tukang kayu bakar. Apa pekerjaan abangnya? Tukang kayu bakar. Tapi setiap abangnya masuk ke hutan, ambil kayu, dijual kayu itu, kemudian dapat duit, duit itu dibagi 50-50, 50-50. Kebayang? Untuk adiknya 50%, seorang penghafal Quran, agar adiknya tetap punya izzah, tidak meminta-minta, adiknya punya izzah, tidak hanya sekedar amplop yang dikejar. Adiknya punya izzah untuk menegakkan punggung. Adiknya punya izzah untuk energi berilmu, energi mengamalkan ilmu, energi untuk belajar. Adiknya punya izzah agar istrinya, anak-anaknya, keluarganya punya ma'isyah. Itu disupport oleh abangnya. Dan demi Allah, apapun yang diinfakkan fisabilillah, segala pahala sang adik itu sampai adiknya berdakwah
dakwah itu punya pahala. Pahala itu sampai kepada yang menginfakkan hartanya. Si abang, adiknya menghafal Quran. Menghafal Quran ada pahalanya, besar pahalanya. Itu juga sampai kepada abangnya. Kemudian adiknya belajar keilmuan, itu ada pahalanya. Pahala itu nyampai. Adiknya berdakwah, dapatlah pahala dakwah, dapat pahala orang yang tercerahkan. Semuanya dapat. Mandala ala khairin falahu ajr mislu fa'ilihi. Barang siapa yang dia menjadi jembatan, yang mensupport kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tamam semuanya, sempurna semuanya. Maka kalaulah kita belum menjadi penghafal Quran, belum menjadi ulama, setidaknya jadilah orang yang mensupport kebaikan. Jadilah orang yang berada di jalan kebaikan dengan cara mensupport apa yang kita bisa. Support harta, support ilmu, support rumah. Misalnya ada ustadz, dia butuh rumah Quran. Infakkan sebagian rumah kita kalau kita punya rumah 2 misalnya. Kalau misalnya kita belum misalnya apa, belum punya rumah, tapi kita punya mungkin 10.000, 20.000, 30.000, infakkan fi sabilillah demi Allah bang kakak. Harta itu jenisnya ada 3. 1, harta yang kita makan. Biasanya, maaf, harta yang kita makan jadinya kotoran. Yang kedua, harta yang kita pakai. Yang seperti saya pakai sekarang ini harta juga kan. Yang ketiga, harta yang kita infakkan. Dan mana harta yang sebenarnya harta? Mana harta yang sesungguhnya? Harta yang sebenarnya dan sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan fi sabilillah. Itu yang akan menjadi naungan kita fi sabilillah. Tadi ada Ustadz Asadullah bilang beliau punya santri, beliau punya pondok Quran. Saya mau ngajak gini, gimana kalau kita support pondok Qurannya Ustadz Asadullah gitu. Nah, bentuk dari kesuksesan kita adalah kalau kita tidak menjadi penghafal Quran, mari kita menjadi orang yang mensupport penghafal Quran. Yang semoga dengan kita mensupport para penghafal Quran, pahala para penghafal Quran itu jadi milik kita. Kita misalnya dari penghafal Quran kita support berapa? Misalnya 50.000. Ternyata 50.000 itu sama Ustaz Asadullah dipakai untuk apa? Dipakai untuk gaji guru ngaji misalnya. Yang dengan gaji guru ngaji itu menegakkan punggungnya, menegakkan izahnya sebagaimana dilakukan oleh si abangnya tadi gitu ya. Kemudian dia mengajar. Misalnya satu guru punya 10 murid. Maka semua pahala murid yang menghafalkan Quran, menyetorkan Qurannya kepada sang guru ngaji itu milik kita juga yang menjadi supporternya. Begitu abang kakak bunda sekalian. Dan saya mengajak abang kakak untuk support para penghafal Quran, dan sini kami sebentar lagi akan sampai masuk ke Mekah. Antum standby. Kita akan tawaf pertama, nanti kita berdoa sama-sama. Saya dedikasikan tawaf pertama saya untuk antum semua di sini. Mau doa bareng-bareng di Mekah? Dan mau nggak? Mau Ustaz. Antum tahu nggak salah satu cara makbul berdoa? Gimana? Mau nggak saya kasih tahu cara agar doa kita melangit cepat dikabul? Mau nggak? Dan tahu nggak? Salah satu caranya, coba sebelum kita masuk ke Mekah, antum transfer, antum infak dulu, niatkan fisabilillah, kita support pondok pesantren online-nya Ustadz Asadullah ya. Dan nanti bagi teman-teman yang ingin join tadi Khadimul Quran seperti apa, nanti di grup sukses bersama Quran akan kita share di sana. Tapi sebelum itu Ustadz, mic-nya nggak dengar. oh ya, jadi ada namanya Ustadz Asadullah itu punya banyak guru ngaji. Nah, guru ngaji ini kita support gitu loh. Maka kita pengen mengajak abang kakak untuk yuk infak yuk hari ini juga, sekarang juga. Ini ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit untuk saya masuk tawaf. Sebelum kita berdoa, ada amalan yang membuat doa itu cepat terkabulnya, melangit. Apa amalannya? Amalnya berinfak fisabilillah untuk dakwah Quran. Berapapun infak antum itu sangat berharga untuk pengembangan dakwah yang sekarang sedang Ustadz Asadullah lakukan di online ya, dan di Sukabumi juga, beliau orang Sukabumi. Nah, jadi kira-kira siap nggak support dakwah Qurannya Ustadz Asadullah?
Setelah itu kita masuk ke Mekah, ke Ka'bah, dan kita tawaf bareng. Putaran pertama saya dedikasikan, saya persembahkan, saya hadiahkan untuk antum berdoa di putaran pertama. Ada multazam, antum kencengin doa di situ. Saya akan sedikit pelan nanti di multazam. Nah, ini dari sini saya sudah mulai. Sambil itu, abang kakak, ahlan wa sahlan yang mau transfer sekarang, ya. Berapa nominalnya Ustadz? 100.000, 200.000, 300.000. Nanti akan kita dedikasikan untuk Ustadz Asadullah. Semoga lah, kalaupun kita bukan penghafal Quran, tapi kita dapetin pahala penghafal Al-Quran. Mau dapetin pahala penghafal Quran? Mungkin dengan 100.000, 200.000 kita ternyata itulah yang menjadi wasilah keberkahan dalam hidup kita. Kemudian Allah mudahkan, yang punya hutang lunas, yang punya sakit Allah sembuhkan, yang punya kesulitan Allah berikan kelapangan, dan Allah berikan datangkan kebaikan. Dan semoga kayak tadi kisah-kisah tadi, abang kakak bunda sekalian, kita menjadi sang abang, ya, sang kakak yang mensupport dakwah sang adik. Ya mungkin Ustaz Asadullah tuh sebagian orang adalah anak gitu ya, masih muda banget gitu, tapi udah berdakwah, masya Allah tabarakallah. Maka ketika saya ngobrol dengan beliau, saya support banget dakwah beliau begitu. Nah, jadi ini untuk pengembangan dakwah. Nah, sip. Sebentar ya, kita masuk dulu. Saya siap-siap. Abang kakak standby. Sebentar lagi kita akan masuk ke Ka'bah. Dan di putaran pertama, siapkan doa terbaiknya. Ya, siapkan doa terbaiknya untuk abang kakak berdoa. Bismillah. Kita masuk. Oh, jamaah saya di belakang. Ada yang mau umroh bareng dengan saya? Ya. Bismillah, kita masuk dulu. Bismillah ya, semoga mudah, semoga lancar. Kita masuk dulu sebentar. Siap-siap dulu. Sebentar. Sebentar. Mana Ahmad ya? Ustadz, boleh pegangin sebentar nggak sendalannya? Oh ya, bentar Pak. Ambilin dulu. Ambil plastik dulu sebentar. Sebentar ya, Bang Kakak. Oh, udah ada yang transfer. Masya Allah. Saya belum. Oh ya, siap Abah. Baterai habis. Abah, boleh? Maaf ya, Abah. Lagi kajian online, Pak. Oke. Bentar lagi masuk. Bentar lagi antum melihat Ka'bah. Standby. Dan saya doakan semoga antum jadi jamaah umroh berikutnya. Wasilah infak sedekah antum menjadikan antum Allah panggil ke Baitullah. Anak-anak antum jadi anak-anak soleh, pinter, cerdas. Anak-anak antum mungkin gini, saya tuh suka doa sama Allah. Ya Allah, seandainya saya bukanlah penghafal Quran, tapi izin ya Allah, lahir dari zuriyah kami, uh, dari DNA kami, penghafal Quran ya Allah. Anak-anak yang melantunkan Quran dan menjadi penerang kubur bagi orang tuanya gitu. Itu saya sering doa dan setiap doa itu tuh bikin kita haru ya. Ya Allah, ada begitu banyak kelalaian kami ya Allah. Sampai-sampai sibuk sekali kami ini. Tak sampai kami baca Quran, tak sampai kami menghafal Quran. Tapi izin ya Allah, mungkin dengan infak sedekah ini menjadi wasilah ya Allah. Lahirnya zuriyah-zuriyah penghafal Quran kami. Ya Allah, memang kami bukanlah penghafal Quran. Tapi izin ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, anak yang mencintai Al-Quranul Karim ya Allah. Izin ya Allah. Semoga dengan kebaikan yang amal soleh oleh ibu, bapak gitu ya. Menjadi wasilah anak ini dapat hidayah, cucunya dapat hidayah. Tiba-tiba lahir penghafal Quran di keluarga antum. Itu tiket surga antum. Silakan, ada waktu sekitar 1 menit lagi. Kalau antum mau memberikan infak terbaiknya, fisabilillah, fisabilil Quran, untuk support dakwah Quran. 1 menit lagi. Oke, sebentar ya. Saya masuk. Nah, ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Siap-siap ya, sebentar lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Ustaz, besok aku transfer boleh nggak? Boleh. Kita boleh transfer besok ya.
Antum simpan nomor rekeningnya, nomor HP-nya untuk konfirmasi. Dan inilah dia Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Spesial banget. Demi Allah, ini spesial banget. Antum melihat Ka'bah secara langsung. Mungkin hari ini lewat HP saya, besok antum akan melihat Ka'bah langsung dengan mata antum di sini sambil antum menangis haru. Ya Allah, makasih ya Allah telah memanggil kami di sini ya Allah. Makasih ya Allah. Ya, mulai baca doanya abang kakak bunda sekalian ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. In labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa abang kakak. Antum bebas berdoa di sini dan saya akan mengaminkan. Qabul ya Allah ya. Doa di sini ya. Amin Allahumma amin. Silakan share kontak. Mohon share kontak admin untuk konfirmasi Ustadz. Oke, silakan. Nih kontaknya ada di sini ya. Sebentar. Yang mau sambil infak, doa, semoga bayangin gini, kayak antum sedang infak di tanah haram gitu loh. Infak tanah haram tuh dapat 100.000 kebaikan, kalikan 700 lipat. Inilah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita udah mulai masuk. Sebentar lagi akan putaran pertama. Saya bilang tadi apa? Saya dedikasikan satu putaran pertama ini untuk antum. Silakan antum berdoa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mana hijaunya tadi? Tak nampak. Oh itu. Ya, bentar lagi putaran pertama. Berdoa. Ini multazam bentar lagi. Ya, dah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Silakan berdoa bang kakak bunda sekalian. Ini multazam, tempat paling makbul di muka bumi. Tidak ada tempat yang lebih makbul dari multazam. Ini multazam. Berdoa dengan doa terbaik antum. Ahlan. Saya hadiahkan ini untuk antum. Qabul ya Allah. Apapun doa dari semua sahabat abang kakak yang ada di sini, qabul ya Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga semua bisa menyusul ke sini ya Allah. Depan multazam kita mau kami berdoa ya Allah. Semoga teman-teman sini semua bisa berumrah ya Allah. Bisa haji juga ya Allah. Bisa menatap Ka'bahmu, bisa berziarah ke makam Rasulmu bersama dengan orang-orang yang dicintainya dan saling mencintai karena Allah. Amin. Baik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Ya Allah, jadikan yang hadir di sini para penghafal Quran ya Allah. Orang-orang yang mencintai Al-Quran ya Allah. Dan Al-Quran itu mencintai mereka ya Allah. Ya Allah, yang hadir di sini yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, lunaskan ya Allah. Yang punya kesulitan, buka, berikan, jadikan kesempitan, kesusahan itu menjadi kemudahan, kelancaran, kelapangan, rezeki yang banyak, rezeki berupa segala hal yang baik, bukan hanya harta ya Allah. Nah, ini Hijr Ismail, tempat paling sempurna untuk antum berdoa untuk anak-anak antum. Ini Hijr Ismail, lambang anak ya. Silakan doakan anak-anak antum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran, anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang saling menyayangi, anak yang mendoakan kami walaupun kami telah meninggal dunia kelak ya Allah. Semoga juga apa yang menjadi amal soleh anak-anak kami mengalir ya Allah untuk kami para orang tuanya ya Allah. Anugerah kami anak soleh Ismail ya Allah.
Walaupun kami bukanlah seperti Ibrahim, tapi berikan kami anak-anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, berdoa Bang Kakak Bunda sekalian. Silakan. Udah setengah putaran. Ini kita mulai masuk menuju Hijr Ismail, menuju Rukun Yamani. Silakan terus berdoa. Angkat tangan antum, ya. Yang mau berinfak, bayangkan antum sedang berinfak di tanah haram untuk Quran, tempat di mana Quran itu turun di kota suci Mekah ini. Semoga Allah sucikan harta antum, Allah sucikan jiwa-jiwa antum, Allah sucikan semua dosa-dosa kita. Allah berikan dosa-dosa itu pengampunannya. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Nanti yang mau juga saya bacakan doa secara khusus bisa di grup WhatsApp ya. Tapi yang ini antum khusus berdoa langsung di sini. Bismillah. Dan sebentar lagi kita mulai masuk ke rukun Yamani. Kita akan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah setelah ini. Ya, silakan nikmatin pemandangan ini Abang Kakak Bunda sekalian. Insya Allah dari jutaan orang yang ada di sini antum akan menjadi orang yang berikutnya berangkat. Insya Allah. Mana yang oh, kita belakang nih. Dia bilang kejar. Ya, bismillah Allahu akbar rukun Yamani. Kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannah berar ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah satu putaran telah selesai. Insya Allah semua hajat-hajat terwujud, semua doa-doa terkabul dan semoga menjadi jamaah umroh berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa'arakakum arakakum wa diyarum wa amwalahum wa ardulam taqakum wa kanallahu kulli syai'in qadir. Berdoa multazam Arabi firli wa habli kala yang bagi min ba'di innaka antal wahhab wa arakakum ardahum wa diyarum wa amwalahum wa ardulam taqakum wa kanallahu kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa sahabat kami yang hadir di Zoom ini. Kabulkan semua doa-doa yang sedang berdoa di sini. Berikan wujud atas segala hajat-hajat itu ya Allah. Qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah Bang Kakak Ibu sekalian. Saya izin pamit. Ketemu lagi. Mau nggak kalau kita bikin kajian lagi nanti next di Baitullah lagi? Ya, saya doakan ya yang doa. Saya doakan semoga kabul semua doa-doanya. Saya izin melanjutkan ibadah ya, dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas semua supportnya. Jangan lupa infak terbaiknya ya untuk pengembangan dakwah Quran. Kemana tadi? Antum simpan apa? Antum simpan rekeningnya. Antum boleh juga konfirmasi sampai besok ya. Nah, simpan ini support dakwah Quran. Semoga menjadi wasilah Allah support kehidupan kita. Lancar ibadah Ustaz. Amin. Makasih semuanya. Saya pamit undur diri ya. Makasih. Sampai jumpa di Baitullah. Yuk kita foto bareng dulu. Mana Bang Ferdi? Kita foto bareng tangannya kayak gini. Jari 5 jari. Sampai jumpa di Baitullah. Silakan screenshot Bang Ferdi. Ayo screenshot. Udah belum? Salam kita menyampaikan hajat kita kepada Udah belum? Allah Screenshot. agar kita semua Sampai jumpa di Baitullah. Jazakumullah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Masya Allah tabarakallah. Semoga lancar Ustaz. Baik. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
semoga segala macam kerinduan, semoga segala macam keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memanggil yang kaya, tidak memanggil yang ada uang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil yang ingin, memanggil yang mau, memanggil yang mempunyai niat serta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kota sucinya. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah share satu gambar, satu file, semoga ini menjadi motivasi bagi abang kakak ayah bunda sekalian. Ini adalah foto saya bersama dengan istri ya, di Baitullah. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi apakah kakak ayah bunda sekalian, ibadah umrah ini bukanlah ibadah orang kaya, bukan ibadah orang yang mempunyai uang, akan tetapi ibadah orang-orang yang ingin, orang-orang yang mau, serta orang-orang yang mampu. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan rezeki agar dapat menziarahi kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Dapat sesuatu pada malam hari ini, ayah bunda sekalian? Dapat sesuatu ya pada malam ini ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Pengen nggak kalau kita bikin kajian seperti ini lagi? Mau Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu, pantengin terus informasinya. Maka dari itu, istiqomah dalam beramalnya, istiqomah dalam berilmunya, insya Allah kita akan menghadirkan narasumber-narasumber, kita akan memberikan kajian-kajian hikmah yang semuanya akan bermanfaat bagi ayah bunda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Untuk itu, mohon izin abang kakak ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini kita cukupkan, kita akhiri pada malam hari ini, sama-sama kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ayah bunda. Terima kasih ayah bunda. Sampai jumpa. Barakallahu fikum.